Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nande Alhinwan, NIM 20042158. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus model-model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Yang pertama contohnya adalah pidato kebijakan. Seorang pemimpin atau advokat kebijakan memberikan pidato di depan publik atau media massa untuk menyampaikan pandangan mereka tentang suatu isu kebijakan. Mereka mungkin menggunakan data, fakta, dan argumen yang kuat untuk mempengaruhi pendapat publik atau pembuat kebijakan. Yang kedua, penulisan artikel opini. Seorang advokat kebijakan mungkin menulis artikel opini di surat kabar, majalah, atau situs web untuk menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu kebijakan tertentu. Artikel semacam ini merupakan bentuk komunikasi linear yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca tanpa adanya dialog langsung. Selanjutnya, contohnya kampanye media sosial. Melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram, seorang advokat kebijakan dapat mengirimkan pesan-pesan singkat atau gambar-gambar yang mendukung posisi mereka terkait dengan suatu isu kebijakan. Meskipun terjadi interaksi di media sosial, komunikasi tetap bersifat linear karena pesan-pesan tersebut tidak menghasilkan diskusi langsung. Selanjutnya, pembuatan brosur dan materi promosi. Sebuah organisasi atau kelompok advokasi mungkin menciptakan brosur, pamflet, atau materi promosi lainnya untuk menyebarkan informasi tentang suatu isu kebijakan kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan dalam materi tersebut bersifat linear dan ditujukan untuk mempengaruhi persepsi orang-orang tanpa interaksi langsung. Selanjutnya, contoh dari model komunikasi interaksional. Yang pertama, forum diskusi publik. Mengadakan forum diskusi atau pertemuan publik di mana advokat kebijakan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat umum, para ahli, dan pembuat kebijakan. Dalam forum ini, peserta dapat bertukar pendapat, bertanya, dan memberikan masukan terkait isu kebijakan tertentu. Yang kedua, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Advokat kebijakan dapat melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam isu kebijakan, seperti kelompok masyarakat, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan lainnya. Melalui dialog ini, mereka dapat memahami berbagai perspektif dan kepentingan yang beragam serta membangun dukungan untuk usulan kebijakan mereka. Yang ketiga, membentuk koalisi. Advokat kebijakan dapat bekerja sama dengan organisasi lain dan membentuk koalisi untuk mendukung suatu kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, komunikasi interaksional terjadi antara anggota koalisi saat mereka berdiskusi, merencanakan strategi, dan mengordinasikan upaya bersama. Yang keempat, debat publik. Mengadakan debat publik antara advokat kebijakan yang memiliki pandangan berbeda tentang suatu isu kebijakan. Dalam debat ini, mereka dapat saling bertukar argumen, menentang pendapat satu sama lain, dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada audiens. Selanjutnya, contoh model komunikasi transaksional. Negosiasi antara berbagai pihak. Advokat kebijakan dapat memfasilitasi proses negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terkait suatu isu kebijakan. Dalam negosiasi ini, mereka mencoba mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, pembentukan aliansi dan kesepakatan bersama. Advokat kebijakan dapat bekerjasama dengan kelompok-kelompok atau individu lain yang memiliki kepentingan serupa untuk membentuk aliansi atau kesepakatan bersama dalam mendukung atau melobi suatu kebijakan tertentu. Yang ketiga, kolaborasi dalam pengembangan kebijakan. Advokat kebijakan dapat berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam proses pengembangan kebijakan. Mereka saling berbagi informasi, menyusun rencana tindakan bersama, dan bekerjasama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, perundingan dan revisi kebijakan. Advokat kebijakan dapat terlibat dalam proses perundingan dengan pembuat kebijakan untuk merevisi dan memperbaiki rancangan kebijakan yang telah diajukan. Dalam proses ini, mereka saling bertukar pendapat, menawarkan alternatif, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.